Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan asesmen sumatif akhir semester Gesal. Asas segi. Soal nomor 1, meyakini keberadaan kitab-kitab Allah merupakan perkara yang sangat penting bagi umat Islam. Sebagai orang yang beriman kepada kitab Allah, berarti kita harus titik-titik jawabannya. Apa B? Jawabannya A. Tidak hanya sekedar percaya, tapi juga harus mengamalkan. Jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 2, mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mas wahyu kepada para rasul untuk dijadikan pedoman hidup manusia adalah pengertian dari. Jawabannya B. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 3, berikut ini yang bukan merupakan cara mengimani kitab-kitab Allah. Yang bukan. Yang mana jawabannya yang bukan? Mengimani nama-nama kitab Allah tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Mengimani 4 kitab saja. Membenarkan berita-berita yang sahih. Mengimani seluruh kitab. A, B benar. A dan B benar. C, nama kitab yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Berarti C ya. Siapa D? Jawabannya adalah C. Kan memang kitabnya ada 4. Mengimani nama-nama kitab tidak disebutkan kok lapor. Berarti kan tidak ada yang tidak disebutkan dalam Quran dan hadis. Berarti jawabannya C. 3C. Soal nomor 4, dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab yang diturunkan kepada 4 rasul. Keempat rasul tersebut adalah jawabannya Musa, Ibrahim. Salah, Ibrahim tidak punya. D, Musa, Dawud. Dawud tidak punya. Dawud ya. Berarti D, Musa, Dawud, Isa, Muhammad, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Jawaban nomor 4 D. Soal nomor 5, mengamalkan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, anggota keluarga maupun anggota masyarakat, adalah hakikat beriman kepada kitab. Jawab Al-Quran D. Karena kitabnya Al-Quran ya berarti Al-Quran. Nomor 5 D. Soal nomor 6, di dalam Al-Quran surat Al-A'la 87, 18, 19 yang artinya sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa, lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim AS, disebut dengan Suhufi Ibrahim wa Musa di akhir surat Al-A'la. Jawabannya adalah B, Suhuf. Soal nomor 7, karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, salah seorang sahabat mengusulkan untuk mengadakan pembukuan Al-Quran. Sahabat tersebut bernama. Jawabannya B, Umar bin Khattab. Yang mengusulkan Umar bin Khattab. Jawabannya B, nomor 7. Soal nomor 8, wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan 610 M
di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Jawabannya soal nomor 9. Fungsi Al-Quran terhadap kitab sebelumnya adalah penentang, penyempurna, pembanding, penghapus. Jawabannya adalah B, penyempurna. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya, pernyataan di atas menunjukkan jawabannya apa? Mendapatkan petunjuk hidup, dapat membedakan antara yang baik, menjadikan kitab Al-Quran sebagai dasar, mendapatkan penjelasan tentang persoalan-persoalan hidup, mendapatkan kabar gembira tentang surga. Jawabannya apa? Hikmah beriman kepada kitab suci. Mendapatkan berarti hikmah beriman kepada kitab suci Al-Quran. Nomor 10 jawabannya D. Soal nomor 11. Melakukan sesuatu kegiatan dengan maksud untuk memperoleh suatu hasil yang dikehendaki adalah pengertian dari kata kegiatan dengan maksud, berarti ikhtiar. Melakukan kegiatan. Jawabannya D, ikhtiar. Nomor 12. Di bawah ini adalah pernyataan paling tepat tentang dampak positif ikhtiar. Apa dampak positif? Dapat berlaku hemat dalam membelanjakan. Ini bukan ikhtiar. Selalu teguh hati dan istiqomah, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, tenggang rasa yang tinggi. Jawabannya B, selalu teguh hati dan istiqomah. 12 jawabannya B. Soal nomor 13. Seseorang dapat menikmati hidup dengan kondisi yang pas-pasan apabila ia memiliki sifat qanaah. Jawabannya B, qanaah itu neriman. Apa yang sudah diberikan oleh Gusti Allah diterima dengan sebaik-baiknya. Itu namanya qanaah. Jawabannya B. Soal nomor 13. Nomor 14. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat di atas memerintahkan kepada kita untuk menghindari sikap putus asa. Ya benar, jawabannya D. Itu ayat menyuruh kita untuk berikhtiar. Ikhtiar itu lawan katanya putus asa, berusaha. Tidak boleh putus asa. Jawabannya 14 D. Soal nomor 15. QS An-Nisa. Apa QS? Quran surat An-Nisa 4 ayat 32 artinya, dan janganlah iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pada terjemahan ayat di atas berisi larangan bersikap iri terhadap karunia yang diterima orang lain. Berarti perintah untuk selalu bersifat. Jawabannya qanaah. Menerima karunia dari Allah kepada kita sendiri. Jangan iri yang
diberikan kepada orang lain. 15 jawabannya A. Qanaah. Soal nomor 16. Bersyukur kepada Allah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di bawah ini adalah pernyataan yang paling tepat tentang bentuk syukur, yaitu jawabannya apa? Seorang petani memetik hasil panen padinya sebanyak 5 kuintal. Walaupun belum mencapai nisab, ia menyisihkan sebagian panennya untuk dikirim ke Baitul Mal. Benar jawabannya D. Seorang siswa tekun belajar, kemudian berserah diri kepada Allah, ini tawakal. Seorang memilih mencari kayu bakar, kemudian dijual untuk mencukupi kehidupan, ini ikhtiar. Seorang pelajar tidak minta dibelikan. Jawabannya benar D. Menunjukkan syukur adalah pernyataan pada jawaban D. 16 jawabannya. Soal nomor 17. Orang yang sabar berarti rela atau ikhlas menerima kenyataan hidup tanpa mengeluh. Adapun dampak positif sifat sabar adalah 17 jawabannya A. Memperoleh ketenangan jiwa karena merasa dekat dengan Allah yang mengatur segala-galanya. 17 jawabannya A. Soal nomor 18. Imam Al-Ghazali membagi kesabaran menjadi 3 macam, diantaranya sabar di dalam ketaatan. Adapun maksud sabar dalam ketaatan adalah jawabannya melaksanakan tugas atau kewajiban dengan tenang hati atau ikhlas. Sabar dalam taat, tidak mudah bosan. Melaksanakan tugas kewajiban dengan senang hati atau ikhlas. Jawaban 18B. Soal nomor 19. Syukur bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, sehingga Allah menyatakan bahwa hanya sedikit hambanya yang bersyukur. Menurut istilah bersyukur berarti berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan kepada dirinya. Jawabannya A. 19A. Soal nomor 20. Islam sangat melarang umatnya memiliki sifat ananiyah. Larangan memiliki sikap ananiyah berarti perintah untuk memiliki sikap tawadu. Ananiyah lawan katanya tawadu. Tawadu itu sopan santun. Ananiyah itu sombong, menyombongkan diri. Jawabannya 20 adalah A. Soal nomor 21. Aminah, mana Aminah? Anak yang pandai di kelasnya. Pada saat tugas kelompok ia selalu menang sendiri dan tidak menerima pendapat anggotanya. Baginya kecerdasannya adalah segala-galanya. Perilaku kok Santi? Santi apa Aminah? Di sini kok Santi? Mencerminkan sifat ananiyah. 21A. Soal nomor 22. Tidaklah seorang anak muda yang memuliakan orang tua karena ketuaannya, melainkan Allah akan mengadakan baginya orang yang akan memuliakan dia setelah tuanya. HR Tirmidzi apa HR? Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1945. Hadis tersebut di atas memberikan isyarat bahwa kita hanya menghindari sifat jawabannya B. Ananiyah. Tidak boleh sombong, berarti harus memuliakan orang tua.
23. Banyak orang yang tampak murung karena kegagalan usaha yang dialami, dan hal tersebut sangat dilarang oleh agama Islam, bahwa setiap muslim hendaknya tidak bersikap putus asa. 23 jawabannya D, ojo putus asa. Soal nomor 24. Dalam kehidupan sehari-hari, urusan sosial kemasyarakatan kurang mendapatkan perhatian, saling berebut kekuasaan, mencurahkan pikiran dan tenaga agar harta kekayaan semakin banyak. Hal tersebut adalah ciri-ciri masyarakat yang berperilaku tamak. Tamak itu bahasa Jawane serakah, memperbanyak harta kekayaan. Jawaban 24D. Soal nomor 25. Orang-orang yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda biasanya mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jawaban 25A. Soal nomor 26. Orang tua dari guru adalah orang yang paling berjasa dalam pendidikan anak. Orang tua adalah guru bagi anak ketika di rumah, sedangkan guru ibarat orang tua bagi anak saat berada di sekolah. Maka beradab terhadap keduanya hukumnya wajib. Jawabannya B, 1626. Soal nomor 27. Ayah Prastiti adalah satu korban PHK. Karena terdorong kebutuhan mendesak, suatu hari tiba-tiba ayah Prastiti menyuruh untuk mencuri demi melunasi biaya pengobatan adiknya. Sikap Prastiti adalah menolak. Masa disuruh mencuri gelem? Jawabannya menolak secara halus dan mengatakan bahwa Allah Maha Penolong kepada hambanya yang mau berusaha. 27B. Soal nomor 28. Marina tidak menyukai guru sejarah. Siapa Marina ini? Maka setiap hari yang dia lakukan untuk menjatuhkan nama baik gurunya, dia menyebarkan keburukan-keburukan gurunya yang belum terbukti kebenarannya. Hal ini menunjukkan bahwa Marina tidak memiliki akhlak. Jawabannya B, mazmumah. Mazmumah itu akhlak yang tercela. 28B. 29. Ketika pelajaran sudah mulai, maka sebagai murid kita harus apa jawabannya? 29 C. Apa itu bacaannya? Menyiapkan buku pelajaran. 29 jawabannya C. 30. Soalnya apa itu gak jelas? Soalnya apa? Seorang murid merasa belum paham dengan pelajaran gurunya. Sikap yang tepat. Apa sikap yang tepat? Jawabannya A, bertanya setelah diberi kesempatan. 30 jawabannya A. Soal nomor 31. Nabi Ayub termasuk nabi yang memiliki kesabaran dan keteladanan yang luar biasa. Beliau dikaruniai oleh Allah dengan banyak harta. Jawabannya 31A. Soal nomor 32. Nabi Ayub dikaruniai kekayaan yang berlimpah. Namun suatu hari Nabi Ayub mendapatkan cobaan dari Allah dengan
sehingga harta yang dimilikinya habis. Jawabannya dengan penyakit kulit. D. 32 jawabannya D. Soal nomor 33. Ketika diuji dengan jatuh miskin, Nabi Ayub menjadi, jawabannya apa? Tetap rajin beribadah. 33 D. 34. Nabi Ayub dikaruniai banyak nikmat Allah. Di antaranya adalah keturunan yang baik. 34 jawabannya B. Soal 35. Nabi Ayub selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan. Ia menggunakan kekayaannya untuk 35 jawabannya A. Membantu fakir miskin. 36. Nabi Ayub juga diuji Allah diantaranya dengan terkena penyakit kulit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya. Jawabannya A. 36. Soal nomor 37 berikut yang bukan termasuk mukjizat Nabi Ayub. Mengeluarkan air dari tanah, ya, mukjizat. Menyembuhkan penyakit kulitnya, ya. Allah mengembalikan semua, ya. D. Menghidupkan orang mati. 37 jawabannya D. Bukan itu. 37 jawabannya D. 38. Keteladanan yang bisa diambil dari Nabi Ayub adalah sabar ketika ditimpa musibah. 38 jawabannya C. 39. Pada mulanya Nabi Ayub seorang nabi yang kaya raya. Walaupun Nabi Ayub kaya, namun beliau mempunyai sifat, jawabannya selalu dermawan kepada para fakir miskin. 39 B. Terakhir 40. Walau mendapat banyak kenikmatan dari Allah, Nabi Ayub tetap taat dan selalu berbuat kebajikan. Dalam kehidupan, hal tersebut membuat iblis merasa iri dan berusaha menggoda Nabi Ayub. Namun Nabi Ayub tetap bersikap tetap taat beribadah kepada Allah. 40A.